Baik. Selesai, Prof. Oke, Terima kasih. bentar. Ya, baik, lanjutkan. Siapa yang kelima sekarang? Saya Prof. Mayuni. Ya, silakan Mayuni. Rifki PPT-nya maaf. Ya, PPT-nya di-stop dulu. Bentar. Izin share screen ya, Prof. Ya, silakan. Selamat sore, Prof. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Mayuni dari Ilmu Komunikasi 2016. Hari ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Representasi Perilaku Body Shaming dalam film Imperfect, Kadar Cinta dan Keseimbangan, Studi Analisis Semiotika, Roland Barthes. Baik, berikut adalah alasan mengapa saya mengadakan penelitian ini, Prof. Karena saya melihat banyaknya kejadian-kejadian body shaming di media sosial. Itu alasan pertama. Kemudian, tidak hanya terjadi di media sosial, body shaming juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut survei dari Zap Beauty Index 2020, lebih dari separuh wanita, tepatnya 62%, pernah mengalami body shaming. Kemudian dampak dari body shaming itu sendiri yang cukup mengkhawatirkan, diantaranya munculnya perasaan malu, kemudian cemas, insecure, takut, dan gangguan psikologi seperti eating disorder, body dysmorphic disorder, depresi, pemikiran bunuh diri, dan penyakit kronis lainnya. Kemudian, body shaming juga tidak sesuai dengan komunikasi yang baik, di mana ketika kita ingin menyampaikan suatu pendapat, itu dilakukan dengan sopan dan memperhatikan pemilihan kata-katanya, intonasi, dan waktu dan tempat. Kemudian penilaian body shaming dalam film juga masih terbatas. Sebelumnya sudah pernah ada penelitian body shaming, analisis semiotika body shaming, analisis body shaming pada film The Greatest Showman dan representasi body shaming dalam drakor My ID is Beauty Gangnam. Kedua objek dalam penelitian tersebut berasal dari luar negeri. Jadi menurut saya penonton Indonesia belum tentu relate dengan film tersebut dan belum tentu juga merepresentasikan body shaming yang terjadi di Indonesia. Dan tujuan penelitian ini itu berangkat dari teori Roland Barthes yang terdiri dari mana denotasi, konotasi, dan mitos, sehingga saya ingin mengetahui menganalisis makna denotasi, makna konotasi, dan mitos yang terdapat dalam film tersebut. Untuk manfaat penelitiannya itu terdiri dari segi akademis itu untuk memberikan sumbangsi dalam kajian semiotika, dari segi praktis itu untuk memberikan informasi mengenai body shaming seperti rasa self-respect, toleransi, self-love, body positivity kepada masyarakat. Ketiga dan keempat itu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Cuma bedanya kalau dari kebijakan itu lebih ke dalam institusi pendidikan, dan kalau isu aksi sosial itu kepada para public figure seperti selebritas, influencer, dan NGO. Kajian pustaka ini terdiri dari 4 subbab utama yang berangkat dari judul, yaitu representasi untuk mengetahui gambaran realitas pada saat itu, masyarakatnya pada saat itu. Body shaming itu adalah bullying verbal yang berkenaan dengan fisik. Kemudian film merupakan media massa yang ampuh dan paling banyak diminatin. Keempat, semiotika adalah ilmu yang mempelajari makna di balik tanda. Berikut adalah kerangka berpikir. Jika merujuk pada pola IPO, input yang digunakan ini berupa sebagai indikasi itu adalah menggunakan teori body shaming.
Kemudian prosesnya itu adalah film Imperfect Kader Cinta dan Timbangan, dan outputnya berupa rumusan masalah yang telah saya rumuskan berangkat dari teori Roland Barthes, yaitu mengetahui makna pada tahap denotasi, konotasi, dan mitos. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika model Roland Barthes. Pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis datanya menggunakan model Mills and Huberman, yaitu terdiri dari reduksi data, penyediaan data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Untuk subjek penelitiannya itu adalah film Imperfect Kader Cinta dan Timbangan, karena secara spesifik film tersebut mengangkat tema body shaming. Kemudian film ini juga memiliki banyak prestasi dan menerima banyak nominasi dan penghargaan, menerima banyak review positif dan testimoni, kemudian mendapatkan rating yang bagus di situs rating film. Untuk hasil penelitiannya, pada tahap denotasi, peneliti menemukan perbedaan bentuk tubuh dan warna kulit, kemudian perbedaan cara berpakaian dan riasan, perbedaan gaya hidup dan pola makan. Sedangkan pada tahap konotasi itu ditemukan bentuk-bentuk body shaming, yaitu verbal dan non-verbal, jenis-jenis body shaming, verbal dan non-verbal, serta bagaimana cara penyampaiannya ketika body shaming itu dilakukan, serta mitos yang terdapat dalam film itu, yaitu ditemukan adanya standar kecantikan yang dijadikan tolok ukur dalam menilai atau ngejudge penampilan seseorang. Dalam penelitian ini juga peneliti menemukan adanya pola perlakuan body shaming sebagai berikut, yaitu di mana ketika pelaku menerima tanda dari korban, itu berupa hal-hal fisikal seperti bentuk tubuh, pakaian, dan makanan yang dikonsumsi, pelaku kemudian akan menilai sesuai dengan standar yang dianutnya, dan dalam kasus ini menggunakan standar kecantikan. Kemudian pelaku akan mengirimkan sinyal kepada korban baik secara verbal, yaitu seperti melalui basa-basi, kata-kata sindiran, kritikan, atau candaan yang memalukan, dan lain-lain, maupun secara nonverbal melalui tatapan sinis, gestur bisik-bisik, diskriminasi, mengucilkan, dan lain-lain. Kemudian ketika sinyal diterima oleh korban, maka korban akan merespon berupa perubahan-perubahan, baik perubahan instan pada saat itu juga, yaitu perubahan emosi, ekspresi gestur, dan tingkah laku, maupun perubahan dalam jangka panjang seperti perubahan kebiasaan, pola pikir, hingga bentuk tubuh atau transformasi. Untuk triangulasi metode, peneliti mewawancara dosen psikologi ahli gender UPI, Ibu Hani Yulindrasari. Beliau mengatakan memang bahwa body shaming telah menjadi budaya di Indonesia, umumnya melalui basa-basi dan candaan. Namun menurut beliau penyebab orang melakukan body shaming itu karena ketidaktahuan, kecuali untuk di kalangan mahasiswa yang umumnya sudah pada aware. Jadi memang perlu adanya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tersebut agar orang dapat menghindari body shaming, kemudian lebih toleran dan menghargai orang tidak berbasis fisik, dan mengetahui bahwa melakukan body shaming itu tidak asik, tidak etis, dan dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang. Untuk simpulannya, ini terdiri dari dua, simpulan umum dan simpulan khusus. Untuk simpulan umumnya, representasi body shaming dalam film ini sudah direpresentasikan dengan sangat baik dari segi body shaming itu sendiri, karakter, pengembangan karakter, konflik, anti klimaks hingga endingnya. Kemudian pada simpulan khusus yang terdiri dari 3 poin, itu pada tahap denotasi ditemukan adanya penggambaran antara korban dan pelaku yang sangat berbeda jauh. Kemudian pada bentuk-bentuk body shaming itu verbal dan non-verbal, sedangkan jenis-jenis body shaming verbal itu terdiri dari fat shaming, skin shaming, dan face shaming. Jadi hanya ditemukan 3 dari 6 jenis body shaming verbal. Kemudian jenis body shaming non-verbal ditemukan itu menatap sinis dan diskriminasi atau memperlakukan berbasis penampilan orang. Kemudian ditemukan adanya mitos kecantikan. Untuk implikasinya pada bidang akademis itu dapat dijadikan referensi
penelitian selanjutnya pada bidang praktis dapat menjadi informasi yang berhubungan dengan body shaming bagi masyarakat, rekomendasi bagi produksi film atau filmmaker itu agar dapat lebih memperhatikan lagi pemilihan aktor yang tepat dalam memerankan karakter utamanya, bagi pihak kampus agar dapat melakukan eksplorasi analisis semiotika model lain dengan media lainnya juga, bagi khalayak masyarakat agar dapat menjadi informasi, solusi, dan motivasi terutama bagi korban body shaming untuk selalu berjuang meraih kebahagiaannya sendiri dan menjadi the best version of themselves. Sudah, Prof. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, terakhir. Ini saya yang terakhir, Prof. Oh, ini berarti 5 ya semuanya Iya, ya? benar. Baik. Boleh ditutup, Mayuni. Jadi dari kelima, oh ya ini karena ada yang 2 gadget ya. Dari kelima yang presentasi tadi yang sedikit berbeda mungkin yang terakhir Mayuni ya. Karena semuanya memakai analisis pengaruh ya, korelasional. Iya. Sementara Mayuni ini memakai analisis semiotika. Iya. Baik, saya sih pertanyaannya, saya yakin apa yang Anda lakukan terkait dengan riset Anda akan lebih paham dibandingkan saya karena Anda melakukan ini sendiri. Hanya hal yang prinsip yang ingin saya tanyakan karena sekaitan dengan Anda adalah sarjana ilmu komunikasi. Hal yang dasar yang harus Anda ingat, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi dan apa sih yang disebut dengan ilmu komunikasi. Silakan boleh satu-satu, boleh dari yang awal dulu, yaitu dari siapa tadi yang pertama? Nita, silakan Nita. Kalau menurut Nita, komunikasi itu adalah suatu cara di mana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain, atau kalau dalam bahasa komunikasinya, yaitu ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan seperti itu. Itu untuk pengertian dari komunikasi. Sedangkan ilmu komunikasi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana manusia bertukar pesan, menyampaikan pesan kepada orang lain, seperti itu, Prof. Oke, baik. Sekarang Ahmad, silakan. Baik, untuk kalau menurut saya, komunikasi itu sendiri itu di mana proses ketika seorang memberikan komunikasi atau menyampaikan pesan atau makna dari komunikasi tersebut kepada orang lain. Nah, terus kalau ilmu komunikasi itu adalah sesuatu hal yang mempelajari lebih kompleks lagi mengenai ilmu-ilmu komunikasi di dalamnya, seperti misalnya bagaimana seseorang dapat memaknai pesan tersebut, dan juga bagaimana, dan banyak juga lagi yang dikaji dalam ilmu komunikasi tersebut, misalnya dari sejarah-sejarah sebelumnya mulai dari kayak teori-teori dari ilmu komunikasi itu sendiri. Terus ilmu komunikasi itu sendiri memiliki banyak cabang, seperti di dalamnya, seperti ada kalau di IKOM sendiri terdapat misalnya ada pembelajaran mengenai humas, broadcasting, dan jurnalistik. Kalau menurut saya. Oke, sebelum dilanjutkan ya, Nita, Ahmad, tadi Brenda, nanti siapkan ya pertanyaan. Nita silakan bertanya ke Mayuni, Ahmad bertanya ke Ripki, Brenda bertanya ke Nita, Ripki bertanya ke Ahmad, dan Mayuni bertanya ke siapa tadi? Yang belum, ke Brenda. Ya, oke, baik. Silakan sekarang Brenda, apa sih yang disebut dengan komunikasi dan ilmu komunikasi? Baik, Prof. Kalau menurut saya komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikan ke komunikator, baik secara langsung maupun melalui media perantara. Sedangkan untuk ilmu komunikasi sendiri adalah sebuah rumpun ilmu yang mempelajari bagaimana cara komunikator itu menyampaikan pesan kepada komunikator, baik melalui media ataupun melalui secara langsung, sehingga banyak ditemukan adanya komunikasi seperti komunikasi antarpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi massa, dan masih banyak rumpun ilmu lainnya. Terima kasih. Oke, bagus. Silakan Ripki. Ya, Prof. Pertanyaan yang sama.
menurut aku komunikasi sendiri adalah aktivitas penyampaian informasi, mau baik itu gagasan, ide dan lain-lain ke penerimanya kayak gitu. Dan ilmu komunikasi sendiri adalah ilmu yang membahas terkait itu, jadi penyampaian pesan, ide, gagasan tersebut dijadikan ilmunya, dan itu tuh ilmu komunikasi kayak gitu. Dan ilmu komunikasi ini juga ada proses penyampaian pesan itu ada beberapa, ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi interpersonal, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, dan lain-lain sebagainya kayak gitu, Prof. Oke, Mayuni silakan. Ya Pak, komunikasi itu saya ingatnya itu berasal dari bahasa Latin yang kalau nggak salah common ya Prof, artinya berarti itu usaha untuk mencapai kesepakatan bersama gitu Prof, ada usaha seperti yang dijelaskan sama teman-teman sebelumnya itu ketika pesan disampaikan dari komunikator ke komunikan itu harusnya sesuatu komunikasi dikatakan sukses atau baik itu kalau misalnya telah mencapai kesepakatan bersama, misalnya si komunikatornya sampaikan A ya berarti harusnya si B juga nangkapnya sama gitu Prof. Untuk jenis-jenisnya itu komunikasi itu ilmu komunikasi sendiri apa? ilmu komunikasi itu apa? Ilmu komunikasi itu mempelajari bagaimana kita menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan, Prof. Misalnya kalau untuk marketing berarti bagaimana meningkatkan penjualan menggunakan komunikasi. Oke. Jadi pesan-pesan yang Anda sampaikan di dalam penelitian untuk skripsi ini tentu saja harapannya adalah tersampaikan dengan baik kan begitu. Benar, Prof. Ya, kalau misalnya Anda kemudian pesan apa di dalam tulisan skripsi itu, kalau pesannya itu tidak tersampaikan, artinya Anda belum mengkaji dalam bidang ilmu komunikasi. Ya. Nah, dari 5 penelitian tadi, yang 4 adalah pakai kuantitatif, rata-rata semua yang 4 itu adalah pasti hipotesisnya diterima. Betul tidak? Betul. Pertanyaan saya, apakah hipotesis yang diterima itu sudah Anda ketahui sebelum Anda melakukan riset atau setelah riset? Silakan. Saya izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Kalau saya jujur baru mengetahui jawaban dari hipotesis tersebut ketika setelah melakukan research. Karena meskipun saya sudah memperkirakan kemungkinan jawabannya, tapi menurut research gap yang saya miliki adalah Instagram itu memiliki efek buruk terhadap kesehatan mental. Jadi saya mikirnya mungkin meskipun ada konten self disclosure dari para penyintas kesehatan mental tidak akan terlalu berpengaruh terhadap literasi kesehatan mental pengguna Instagram. Namun nyatanya dari penelitian saya itu keseluruhannya berpengaruh seperti itu, Prof. Oke. Yang lain, silakan. Baik, Prof, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, hipotesis itu sendiri, tadinya saya karena saya belum 100% meyakinkan bahwa hipotesis hanya diterima. Karena dari penelitian terdahulu juga, saya kebanyakan pendidikan seks itu dilakukan oleh peranan orang tua. Nah, maka dari ini saya mengkaji bahwa apakah peran media sosial, khususnya Instagram ini, dapat memiliki pengaruh atau hubungan juga sama halnya dengan orang tua. Nah, penelitian terdahulu juga pada Budiman yang ada pada penelitian saya menyebutkan bahwa hasilnya media sosial itu tidak berpengaruh terhadap perilaku seksual pada remaja. Maka dari itu penelitian ini saya ingin membuktikan apakah media sosial itu dapat memiliki pengaruh atau tidak. Gitu. Oke. Selanjutnya. Baik, Prof. Kalau untuk penelitian saya sendiri, saya pada awalnya tidak menyangka gitu juga kalau misalnya hipotesis penelitiannya diterima semuanya, karena saya menemukan fenomena di mana adanya perilaku konsumtif bagi para pengguna make up gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu lebih senang membeli daripada menggunakan. Padahal make up sendiri itu ada expiration date-nya di mana kalau misalnya sudah melewati batas pemakaian ya tidak disarankan untuk digunakan karena membahayakan kesehatan kulit. Tapi nyatanya
seorang Tasya Farasya ataupun pengguna YouTube yang mempunyai kanal YouTube tersebut bisa mempengaruhi para audiensnya untuk menimbulkan minat dalam penggunaan sebuah makeup itu sendiri. Seperti itu, Prof. Oke. Satu lagi? Ya, Prof, aku izin jawab, Prof. Jadi sebenarnya aku udah mengira sih karena dari hipotesis dan karena Julia Batsun juga merupakan YouTuber kesehatan yang emang banyak yang banyak subscribernya gitu. Jadi aku udah menduga dan dari riset gap yang udah aku temuin juga ada pengaruh gitu, ada pengaruh yang signifikan dan ke arah positif. Jadi aku udah mengira udah ini mah pasti nanti juga hasilnya bakal positif semua gitu. Ternyata setelah diolah ternyata durasi arahnya ke arah ya berpengaruh signifikan tapi ke arah negatif. Jadi menurut aku ya aku awalnya udah menduga, ternyata dugaan awalnya semua positif ternyata ada negatifnya kayak gitu. Jadi aku kayak gitu, Prof. Oke, baik. Saya hanya menguji Anda sebenarnya. Ketika Anda mengatakan sudah diduga dari awal, kalau sudah diduga di awal, kemudian Anda tidak perlu lagi mengadakan riset. Namanya juga hipotesis. Hipotesis itu pernyataan yang harus dibuktikan. Kalau Anda dari awal, ini semuanya ya, kalau dari awal Anda mengatakan, oh ya Bu, saya sudah tahu hasilnya, berarti saya tidak meluruskan Anda semua. Ya, ada asumsi, ada dalam sebuah riset itu ya memang uji kebenarannya. Makanya ada hipotesis 0, ada hipotesis kerja ya. Jadi jawaban Anda ya seperti itu. Oke ya. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sebentar ya untuk siapa? Mayuni sebentar ya. Mayuni soalnya beda ini. Ya, Prof. Kemudian ini Anda semuanya yang berempat ini adalah korelasional, memakai SPSS ya pengerjaannya. Siapa yang membuatnya? Sendiri atau dibantu? Sendiri, Prof, kebetulan. Sendiri. Ya, kalau ada jawab dibantu pun pasti saya luluskan. Ya. Kenapa? Karena memang tidak sebaiknya dikerjakan sendiri. Kalau Anda tidak mampu daripada salah ya minta bantuan orang lain pun boleh kalau untuk menguji SPSS-nya. Tetapi segala sesuatunya harus Anda kerjakan sendiri, kecuali kalau untuk membantu mengujinya. Kemudian semuanya memakai instrumen kan? Pakai, Prof. Ya, instrumen itu merupakan hasil adaptasi atau buatan sendiri. Silakan. Ya, Izin menjawab, Prof. Nita. Ya, silakan Nita. Untuk instrumen Nita yang variabel X-nya yaitu content exposure ini merupakan gimana ya, dibilang bikin sendiri enggak, tapi mengadaptasi juga enggak terlalu gitu, Prof. Jadi Nita mencoba memekarkan dari subvariabel dan indikator-indikator yang dicantumkan dalam suatu jurnal gitu, Prof. Kalau untuk yang literasi kesehatan mentalnya, yang ini baru adaptasi dari instrumen literasi kesehatan mental yang memang sudah pakem dari penciptanya sendiri, yaitu JOM. Seperti itu, Prof. Oke, bagus ya. Silakan, Ahmad. Prof, untuk instrumen penelitian pada variabel X saya, kebetulan untuk setiap variabelnya dari jurnal, akan tetapi mengenai item pertanyaannya, kebetulan yang merumuskannya saya sendiri. Adapun juga untuk variabel Y-nya juga kebetulan saya melihat penelitian terdahulu tidak ada yang menggunakan penelitian variabel tersebut, maka dari itu saya juga merumuskan pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Oke, baik. Dian, Brenda, silakan. Baik, Prof. Kalau untuk saya, variabel-variabel indikatornya berasal dari teori, turunan-turunan dari teori, lalu kemudian untuk instrumennya sendiri itu dibikin sendiri dan melalui tahapan dari validasi dari ahli, yang kebetulan dosen pembimbing saya itu ahli kuantitatif, Prof. Jadi beliau yang memvalidasi. Siapa? Pak Kusnendi. Ya, sama Pak Kusnendi. Ya, Oke. Jadi sudah melalui validasi oleh Pak Kusnendi ya? Iya, Prof. Oke, baik. Silakan Rifki. Ya, Prof, untuk aku sendiri instrumen aku juga dari teori-teori yang ada, Prof, yang ada teori-teori Prof, dari teori-teori yang ada juga. Nah, kalau untuk
pernyataannya, aku bikin sendiri Prof. Dan itu juga tadi sama kayak Brenda, aku udah hasil dari uji validasi karena pembimbing aku juga ahli dari kuantitatif Prof. Denny. Ya, Pak Denny. Ya. Baik ya, jadi di antara semua bahwa memang instrumen itu bisa diadaptasi asal kita menyebutkan dari mana sumber instrumen tersebut, kemudian nanti disesuaikan dengan teori yang kita gunakan. Ini rata-rata semuanya pakai teori SOR ya. Ya, jadi mudah sekali mengadaptasi sebetulnya karena memang teori SOR banyak digunakan di dalam ilmu komunikasi. Terakhir ya, untuk semua pertanyaan yang sama, nanti ada pertanyaan yang berbeda. Dari hasil uji korelasional itu seringkali kita menemukan apa yang disebut dengan faktor epsilon. Ya, faktor epsilon Anda tahu? Ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ya, ada yang tahu? Jadi faktor epsilon itu adalah faktor lain yang berpengaruh yang tidak Anda teliti. Ya kan? Misalnya tadi Anda meliti masalah frekuensi, durasi dan atensi. Ya, nanti Anda menyebutkan selebihnya adalah dipengaruhi oleh faktor lain. Iya. Nanti Anda boleh tambahkan di dalam pembahasan Anda yang berempat ini, karena ini adalah penelitian kuantitatif, Anda boleh tambahkan kira-kira, bukan kira-kira ya, analisis berdasarkan Anda sendiri, faktor apa yang kira-kira ya, faktor apa yang mungkin atau kira-kira boleh lah ya berpengaruh terhadap riset Anda itu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai keterbatasan penelitian Anda yang bisa diusulkan untuk peneliti berikutnya. Gitu ya, ngerti nggak? Jadi faktor lain yang berpengaruh itu apa? Menurut analisis Anda. Nah, faktor yang berpengaruh itu kan tidak ada teliti tuh. Nah, Anda bisa menyarankan bahwa untuk meneliti masalah ini, untuk meneliti yang tidak ada teliti itu menjadi saran kepada peneliti berikutnya untuk konsen meneliti tentang itu. Gitu. Ngerti ya? Ngerti, Prof. Ngerti ya? Nah, boleh dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya juga boleh. Baik, yang lainnya saya kira tidak ada yang ini ya, tidak ada yang terlalu prinsip, hanya memang ada beberapa di antara Anda adalah orang komunikasi, ketika Anda presentasi, jangan terlalu power text ya, pakai PowerPoint. Anda bahkan bagus kalau pakai flowchart dan lain-lain, intinya aja gitu, supaya Anda explore sendiri begitu. Jadi diingat, jadi seorang komunikator yang baik itu adalah orang yang bisa mengeksplor dari yang sedikit menjadi besar, tetapi pesannya tersampaikan dengan baik gitu. Ya, jadi Anda biasalah jangan membaca, tapi tentunya dan kemudian hal yang lain adalah coba ini tentang mental apa kesehatan mental itu Net? Iya, Prof. Indikatornya apa? Orang dikatakan sehat mental. Orang dikatakan sehat mental? Indikatornya apa? Seseorang dikatakan mentalnya sehat, indikatornya apa? Oh, seseorang dikatakan mentalnya sehat itu ketika sebentar, Prof. Ketika tidak memiliki penyakit fisik maupun penyakit mental, seperti itu. Kalau kaitannya dengan komunikasi, seseorang dikatakan sehat mentalnya manakala komunikasinya seperti apa? Sebentar, Prof. Ada sedikit gangguan. Ya, untuk kaitannya dengan komunikasi, seseorang dinyatakan sehat mental itu ketika orang tersebut mampu mengatakan dan menyalurkan perasaannya tanpa dipendam seperti itu, Prof. Dengan baik, maksudnya bisa disalurkan. Mampu mengkomunikasikan perasaan dan gagasan ia gitu loh. Seperti itu, Prof. Dan komunikasi itu diterima dengan baik oleh. Iya, betul. Ya, oke. Baik, ya itu.
Jadi Anda harus hubungkan juga kesehatan mental dalam komunikasi itu seperti apa. Oh Oke iya, ya. Prof. Ya. Baik. Di antara Anda tadi ya, Ahmad kalau salah Ahmad Fernando, ini saya tuh paling tidak suka memakai, tapi ini nggak mungkin dirubah ya. Untuk depannya saja paling tidak suka memakai rumus Lopin ya. Oh, iya. Ya, rumus Prof. Lopin itu apalagi yang tingkat errornya 10%, berapapun respondennya hasilnya cuma 100. Sementara Anda mengatakan 108.000 ya. Bagaimana Baik, Prof. mungkin 100 itu bisa merepresentatifkan yang 108.000 gitu. Jadi kalau saya selalu ingin ditingkatkan dengan 100, tapi baiklah nggak apa-apa karena ini juga ilmu sosial, maka hasilnya juga mungkin adalah kecenderungan ya, bukan sesuatu yang pasti gitu. Oke. Oke, terakhir buat Mayuni ya. Ya, Prof. Saya juga nonton film itu. Nah, ini kan Mayuni itu hanya menganalisis berdasarkan semiotikanya ya. Jadi artinya tidak melibatkan responden ya. Ya, Prof. Artinya Anda menganalisis tayangan film tersebut kan? Ya, benar, Prof. Ya kan? Benar. Nah, kalau Anda umpamakan Anda adalah penonton yang lain, bukan sebagai peneliti nih. Ya, Kemudian Prof. Anda share kepada Brenda, kepada Nita, kepada Ahmad ya, film tersebut, kira-kira mereka sependapat nggak bahwa di dalam film itu ada body shaming? Sependapat, Prof. Pendapat, kenapa? Karena memang jika berdasarkan fakta itu sendiri, Prof, ketika saya mencari kata kunci film body shaming Indonesia, itu di Google memang munculnya 8 dari 10 pencarian pada page pertama itu memang muncul film tersebut, Prof. Iya, berarti analisisnya berdasarkan teknologi ya? Iya, benar, Prof. Ya, tetapi kan Anda belum pernah nanya ke Brenda, belum pernah nanya ke Nita, ya? Iya, benar, Prof. Ya, makanya jawabannya adalah kecenderungan, berarti kan sama. Coba sekarang Anda tanya ke Nita atau ke Brenda, apakah di dalam film itu mengandung body shaming tidak? Sok Nita, Brenda, nonton nggak filmnya? Nonton, Prof. Prof, kalau Iya. Nita maaf nggak nonton. Iya, siapa yang nonton? Oke. Bisa bantu jawab? Oke, gimana Brenda? Ada nggak di situ apa yang dianalisis oleh Mayuni ini kira-kira kecenderungan bahwa film itu melegitimasi atau melegasi body shaming? Kalau menurut saya emang ada perilaku body shaming di situ, Prof, karena dari kondisi sosial di si tokoh utamanya di situ, mereka sedikit-sedikit selalu bilang si tokoh utamanya ini kayak misalnya gendut, turunin dong berat badannya, lebih cantik kalau kurus loh, kayak gitu-gitu, Prof. Makanya kayak gitu yang disebut body shaming menurut saya. Oke. Kalau dari kembali ke Mayuni ya, kalau dari industri perfilmannya sendiri, apakah sang produser sukses tidak dalam film ini membawa misinya? Pesan moralnya gitu atau body shaming? Ya, pesan moralnya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di simpulan umum ya, Prof. Menurut saya sudah sangat baik karena memang kalau lihat dari film itu sendiri, mereka melakukan dengan matang, gimana ya, Prof, film ini kan diangkat dari buku ya, Prof. Jadi buku itu menceritakan pengalaman seseorang di pada tahun 2018 dan rupanya masih relate gitu, terus diangkat tahun film ini tayang akhir 19 sampai Februari 2020. Berarti itu menandakan mereka melihat itu masih relate. Terus kedua, dari apa ya tadi, penggambaran pemilihan jenis body shaming-nya, kan ada 6 body shaming ya, Prof. Itu memang di Indonesia ataupun secara umum itu lebih banyaknya itu lebih sering itu fat shaming, kemudian skin shaming. Makanya skin shaming juga termasuk di dalam body shaming yang dipilih gitu. Terus ada juga face shaming yang berhubungan dengan gigi, terus pipi gitu. Tapi 3 jenis body shaming yang lain itu tidak ada gitu, seperti hair shaming kayak bulu atau rambut itu kurang ditekankan. Terus
skin. Terus tinggi badan atau height shaming, jadi kayak cebol atau yang jangkung itu tidak Ya. ada. Terus sama thin Oke. shaming yang kurus itu kurang. Oke. Ya, Bro. Oke, jadi artinya dari industri perfilman sendiri sukses kan, Iya, sehingga benar. dia mendapat apresiasi yang banyak. Iya, benar. Jadi pesan yang disampaikan oleh si produser itu tersampaikan kan, Iya, makanya benar. diapresiasi banyak orang, termasuk diapresiasi Brenda kan, diangkat menjadi sebuah skripsi kan begitu, ya kan? Iya, Prof. Iya. Ya, oke, baik. Silakan, boleh bertanya sesama teman seperti yang saya katakan tadi. Dimulai dari tadi siapa? Dari Nita tanya ke Mayuni, silakan Nita. Jangan nanyanya, jangan saya pengen nonton dong filmnya yang mana, jangan gitu nanyanya. Silakan Iya, Nita. Teh Mayuni, Nita mau tanya kalau untuk kaitannya kaitan dari aspek komunikasi dengan body shaming-nya sendiri, mau minta tolong diberikan rekomendasi dari Teh Mayuni untuk para sineas yang menggarap film mengenai body shaming ke depannya, seperti itu. Kalau Teteh lihat yang paling jadi apa tuh namanya, jadi hole ya, jadi plot hole gitu, maksudnya celah dalam film ini tuh hanya yang pertama itu dari pemilihan karakternya, karena pemilihan karakternya tuh dalam istilah industri film itu ada namanya cheese whiting, itu artinya pemeran apa tuh namanya, bukan orang yang memerankan itu tidak sesuai dengan gimana ya, jadi misalnya orang kulit hitam tapi yang memainkan malah orang kulit putih tapi dihitam-hitamkan gitu, Bu. Sedangkan di film ini kan Bu, Jessica Mila itu dia nggak gendut. Jadi memang dia disuruh gendutin dulu nambah 10 kilo, tapi kenapa sayang sekali kenapa dia tidak memilih aktris yang bertubuh gemuk, kan banyak juga gitu kan, Bu, gitu. Maksudnya supaya tidak jadi kayak apa tuh namanya, paradoks itu sendiri, dia ingin mengajarkan self love tapi dia kayak malah pakai orang yang gimana ya, Prof, istilahnya udah good looking dari lahir gitu, Prof. Jadi kayak kurang aja gitu, Prof. Terus dari sisi mungkin jenis body shaming-nya mungkin harusnya dilengkapin juga, karena kan jenis body shaming itu banyak ya, Prof. Setidaknya ya yang 6 yang sesuai teori itu muncul gitu semuanya, biar semuanya lebih semua korban yang pernah di shamingin cebol atau apa juga bisa kena gitu. Iya. Itu, Prof. Terjawab tidak? Sudah terjawab, Prof. Terima kasih, Teh Mayuni. Iya, tapi itu sama-sama, berarti si sang aktornya itu sangat hebat itu, Mayuni, bisa menjiwai, bahkan dia berani berkorban, bagaimana menggemukkan badan, kemudian menguruskan lagi. Syukurlah bisa kurus lagi, coba kalau gemuk terus. Iya, itu diapresiasi juga sih, Prof. Itu diapresiasi, sama seperti dulu ada film yang menggunduli sendiri. Waktu saya kecil dulu ada nonton film Yakti Octavia ya. Itu dia sampai menggunduli sendiri, kepalanya betul-betul gundul gitu. Itu kan sebuah keberanian dari seorang aktris atau aktor yang luar biasa, sehingga diapresiasi di dalam dunia perfilman kan begitu ya. Iya, Prof. Oke, sekarang silakan Ahmad nanya ke Rifki. Baik, terima kasih, Prof. Paling mau nanya aja, apa sih alasan Rifki milih akun YouTube Yulia Bacun itu sendiri? Kan masih ada tuh akun yang YouTube yang lain yang nyediain informasi tersebut. Ya, Dok. Makasih Ahmad pertanyaannya. Kenapa aku pilih Yulia Bacun? Karena Yulia Bacun tadi subscriber-nya udah hampir mau 2 juta ya. Terus juga kenapa aku nggak pilih YouTuber yang lain? Karena Yulia Bacun itu fokusnya tentang pola hidup sehatnya gitu. Cara makan yang baik, misalnya cara menjaga pola makan yang baik, cara hidup berolahraga dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi aku pilih Yulia Bacun sebagai subjek dari penelitian ini kayak gitu. Gitu, Nando. Oke. Kejawab Ahmad, Nando. Ya, Ahmad Fernando ya. Prof. Oke. Ya, Prof. Silakan Brenda nanya ke Nita. Terima kasih. Baik, Prof. Nita mau nanya,
Boleh. Sebenarnya kurang lebih sama pertanyaan Nando tadi. Kenapa kamu lebih milih si akun yang kamu teliti dalam penelitian kamu, sedangkan aku juga pernah ngelihat ada akun lain gitu juga di Instagram yang berisi konten-konten tentang mental health. Kenapa nggak milih akun-akun yang lain? Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi alasan saya memilih akun Instagram @menjadimanusia.id sebagai subjek penelitian itu karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh 1persen.id, menjadimanusia.id ini tercatat sebagai akun tentang kesehatan mental yang memiliki followers terbanyak di Indonesia. Selain itu, menjadimanusia.id ini juga merupakan satu-satunya akun yang menggunakan konsep open submission untuk konten-kontennya. Jadi, narasumber yang dihadirkan oleh narasumber yang ada pada konten self disclosure-nya juga berasal dari orang-orang orang-orang penyintas kesehatan mental gitu. Jadi dapat terpercaya, itu sih alasannya. Terjawab sudah? Dijawab, Prof. Oke, Makasih, Nita. baik Nita Sama-sama. maupun Rifki berarti follower ya? Betul, Prof. Iya, jangan sampai meneliti Anda tidak ikut, tidak menjadi followernya ya. Jadi Anda meneliti di luar kalau begitu. Baik, silakan Rifki bertanya Ya. kepada Nando, silakan. Nando, Rifki mau nanya urgensi Nando. Nge-freeze suaranya. Halo, Rizky. Jaringan kayaknya, Prof. Ya. Oke. Ada Rifki? Halo, Oh, suaranya nggak ada barusan. Tadi muncul ya? hilang. Ini udah ada, Prof. Ya, silakan. Oh ya. Ya Nando, aku mau nanya, urgensi Nando milih penelitian ini tuh apa? Kayak gitu. Memilih judul ini tuh apa kayak gitu. Kan banyak tuh judul-judul yang emang lebih menarik. Kenapa Nando milih judul ini sebagai penelitian Nando kayak gitu. Terima kasih, Bu Nando. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Kenapa alasan saya memilih judul itu karena dari data yang saya temukan juga, baik itu data dari jurnal maupun data dari survei, fenomena seks pernikah itu sudah terjadi sebanyak sekitar 32% dan meningkat setiap tahunnya. Nah, itu angka tersebut tuh adalah angka yang dapat dikatakan cukup besar. Sedangkan seks pranikah itu sendiri itu dipengaruhi juga dari salah satunya faktor pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, maka dari itu saya di sini ingin meneliti sesuai dengan zaman sekarang, apakah peran media sosial itu dapat berpengaruh atau memiliki hubungan terhadap pemberian pendidikan edukasi seks tersebut. Dikarenakan dari penelitian-penelitian terdahulu juga banyaknya peneliti yang hanya meneliti mengenai peran orang tua saja. Maka dari itu saya ingin membandingkan apakah peran orang tua dan media sosial ini memiliki pengaruh yang sama atau tidak. Sehingga juga saya ingin membuktikan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya yang saya katakan tadi memiliki perbedaan yang menyebutkan tidak terdapat pengaruh. Maka dari itu saya ingin membuktikan penelitian tersebut apakah terdapat pengaruh atau tidak. Nah, selain itu juga saya ingin membuktikan dari teori yang saya gunakan sendiri, yaitu apakah suatu pesan atau efek dari media tersebut dalam menyampaikan pesan akan menimbulkan respon tertentu terhadap pesan yang diterimanya. Seperti itu. Oke, terjawab? Terjawab, Bu. Oke, terakhir silakan Mayuni nanya ke Brenda. Brenda, Teteh mau tanya, apa manfaat penelitian ini terhadap bagi pribadi kamu sendiri, apakah ada gitu? Oh, iya. Terima kasih. Baik, kalau untuk diri saya pribadi, sejujurnya juga terkena dorongan minat dalam penggunaan makeup sendiri, karena sejujurnya untuk meneliti makeup ini keluar dari zona nyaman saya, karena saya pribadi nggak bisa pakai makeup dan kurang terlalu tahu banyak tentang makeup juga, Prof. Jadi sambil melakukan mini riset untuk nonton-nonton pesantangan video blog Tasya Farasya, jadi ikut, oh iya ternyata pakai makeup tuh lumayan penting ya dalam kehidupan wanita. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, lebih berani untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Udah, Mayuni? Cukup? Ya, udah cukup.
Baik, terima kasih ya. Jadi jawabannya sudah dikonfirmasi oleh teman Anda semua, dan saya juga memperhatikan itu. Ini kalau di dalam di dalam nanti Anda tes masuk salah satu perusahaan atau perusahaan ataupun instansi yang lain, ada semacam tes seperti ini namanya LGD, Lead Group Discussion. Jadi masing-masing bicara dan sebagainya. Kemudian si tidak ada yang jadi moderator sebetulnya kalau di lead group discussion. Yang lain saya hanya melihat aja dari apa yang Anda ungkapkan itu bisa menilai itu gitu. Ya. Jadi nanti suatu hari Anda mungkin ketika Anda melamar sebuah pekerjaan akan seperti ini. Salah satu penilaiannya melalui LGD ya, lead group discussion. Baik ya, saya senang hari ini saya bisa menguji Anda semua. Tentu saja bukan menguji, sebenarnya hanyalah mengkonfirmasi apa yang Anda lakukan selama ini. Saya berharap selama Anda perkuliahan di UPI dari mulai semester 1 sampai hari ini, mudah-mudahan ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat ya, baik untuk diri Anda maupun untuk masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi saya sangat mengapresiasi itu, dan saya mengucapkan selamat sebentar lagi Anda menjadi sarjana ilmu komunikasi. Dimanapun Anda berada, Anda harus membawa nama baik diri sendiri, keluarga, dan alma mater. Ya. Ilmu yang Anda dapatkan tentu meminta pertanggungjawaban Anda, baik untuk pengembangan akademik maupun pertanggungjawaban yang lebih luas, gitu ya. Ya, sebelumnya saya tanya dulu ya, Nita berapa IPK-nya, Nita? 3,78. 3,78. Nando? 3,61, Prof. Ya, Brenda? 3,71, Prof. Oke, Rifki? 3,46, Prof. Mayuni? 3,56, Prof. Oke. Baik, terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua sukses. Hari ini Anda akan menjadi sarjana. Anda dinyatakan lulus ujian, tapi ingat nanti di masyarakat akan ada ujian-ujian yang lain yang tanpa ada kisi-kisinya. Kalau ada sekarang ada kisi-kisinya. Ya, untuk itu saya mendoakan Anda, mudah-mudahan Anda semua sukses di dalam kehidupan dan penghidupan Anda. Ya, salam untuk keluarga, kekasih dan lain sebagainya yang mendampingi Anda selama ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima Eli. kasih. Mangga. Saya Banyak, izin Prof. lab ya. Iya, Baik, Prof. Prof. Eli, selamat istirahat. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu, Sehat-sehat, Prof. Amin. Prof. Congratulations, both of us, guys. Ayo balik, guys. Anjing, si Ayo, Sadam balik, ada. ayo, balik, boy. Yudisium. Yuk. Selamat. Kita kapan ya, Bah ya? Kita kapan, Bah? Anjing, Makin merinding aing teh. Selamat. Guru Nando kadia mana teh? Mana tuh ke Cijambe sini tuh. Selamat Brenda. Mana Uwan sih Brenda? Geus bener geus lek. Udah pada left. Udah buru ke Yudisium. Brenda. Ya. Bye-bye. Ki, mau ini tuh Ki. Mau ini tuh. Udah pada left. Buru ke Yudisium. Sambil menunggu nilai dari para penguji, kita akan istirahat dulu 15-20 menit menunggu semua nilai masuk. Terima kasih. Terima kasih, Kang.